harus tahu yang menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Yang pertama, al-adlu fil ghadabi waridho. Yang pertama yang menyelamatkan adalah bersikap adil di waktu suka dan di waktu marah. Di waktu marah dan di waktu suka kita bersikap adil. Tak paham saya Pak Ustadz, kita punya kawan. Kawan ini udah jelas-jelas kawan minum, kawan ngopi, kawan nongkrong, kawan kungku, macam-macam. Dari saking akrabnya kita sudah macam saudara dengan orang ini. Tapi ketika kawan kita salah, dia berbuat dosa, kita jangan diam. Mentang-mentang karena dia kawanmu, ketika dia berbuat salah, dia tetap dibela. Sama dengan sekarang, sebentar lagi kita pilpres. Mentang-mentang kita dukung si A, apapun dia yang omongkan, meskipun dia sudah bermaksiat dan berdosa, tetap dibela. Nah, ini tak boleh. Makanya kawan itu bahasa Arabnya sodikun. Pak Ustadz Royan tahu. Apa sodikun? Diambil kata sodaka yasduku, benar. Jadi kalau kita merasa memiliki kawan yang baik kepada kita, ketika kita salah, dia membenarkan kita. Bukan mencari pembenaran, bukan dicari pembenarannya. Mentang-mentang dukung si A pun berbuat jahat, sudah melakukan maksiat yang luar biasa, dosa besar, zalim kepada rakyatnya, tapi kita tetap dukung. Enggak, ini dicarilah pembenaran. Kalau perlu dicari ayat dan hadis. Berarti dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan sifat al-adlu fil ghadabi waridho, bersifat adil. Itulah kenapa zaman dahulu mazhab para ulama banyak perbedaan pendapat. Seperti contoh kita bertakbir Allahu Akbar, Imam Maliki begini, tidak begini. Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad bin Hanbal di bawah, Imam Hanafi di atas. Semua ulama mazhab itu ikhtilaf, tapi tidak gontok-gontokan. Ketika orang ditanya sama Imam Maliki, bagaimana menurutmu tentang Imam Hanafi? Imam Hanafi itu hebat, dia konsisten, prinsipnya kuat. Sekali dia ngomong haram, dia haram. Tidak ada dia meskipun didebat oleh orang, dia tetap bilang haram. Tapi orang tetap tidak gontok-gontokan. Ditanya balik sama Imam Hanafi, bagaimana menurutmu tentang Imam Maliki? Saya tak pernah menemukan ulama ketika berbicara, berdebat denganku tentang hukum, saya merasa kalah sampai saya keringetan, kata Imam Hanafi. Mereka sama-sama saling menghargai tapi tetap dengan pendapatnya. Bukan karena Imam Hanafi takut kalah debat sama Imam Maliki, tiba-tiba hukum Imam Hanafi berubah ikut Maliki. Tidak. Karena menurut prinsipnya dia, itulah kenapa terjadi ikhtilaf, banyak hukum-hukum yang tidak sama. Jadi kalau kita ingin seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bersifat adil di waktu yang marah dan di waktu yang tidak marah, suka, maka sama. Ketika kita suka dengan seseorang, kalau orang itu salah, sampaikan salah. Ini kadang karena mungkin sudah punya kiai, ini mursyidnya, tiba-tiba mursyid dan kiainya datang ke Batam pakai celana pendek. Udah pakai celana pendek, pakai baju yang telanjang dada. Habis itu ulama kau yang mursyid, kenapa? Kok buka aurat? Itu sudah makrifatnya tinggi katanya. Sudah dekat dengan Allah. Jadi kita tak boleh. Dia punya dalil sendiri. Apanya punya dalil? Tak dibenarkan tetap, kecuali dia gila. Masukkan ke rumah sakit jiwa. Mentang-mentang kiainya, mentang-mentang ustadznya. Misalkan bapak ketemu dengan saya pakai celana pendek, langsung tegur, marahin. Jangan karena Ustadz Nuruddin sering ngasih kajian subuh, tak boleh nih Ustadz. Tiba-tiba saya bilang, ini ada hadis dari Hongkong. Nggak ada cerita, sudah mansuh. Orang buka aurat sudah mansuh maksiat, tak ada cerita. Ini karena mentang-mentang kiainya, mentang-mentang direkturnya, mentang-mentang bosnya, tegur. Tapi memang berat. Ketika kita nampak ada ketidakberesan dalam sebuah perusahaan, jelas atasan kita itu melakukan dosa yang sudah jauh dari Allah, kita tegur. Perkara kita dipecat tak masalah. Biasanya orang terlalu jujur dipecat. Kalau nggak pecat dipindahin ke pulau. Masya Allah, tabarakallah. Itu apa maknanya? Bahwa kita ingin menyelamatkan amal-amal kita dengan cara al-adlu fil ghadabi waridho. Lalu yang kedua, al-qasdu fil fakri wal ghina. Punya sikap pertengahan fil fakri wal ghina, di dalam waktu miskin, tak punya apa-apa, tak mampu, dan ketika kaya. Tak paham Pak Ustadz? Dia beribadah kepada Allah, tidak milih-milih ketika dia kondisi. Ketika dia sudah jatuh bangkrut, luar biasa. Bukan cuma 5 waktu ke masjid, setiap detik ada di masjid. Kenapa? Aku udah banyak dosa katanya. Kebetulan bangkrut dia dagangannya, tak pulang-pulang dari masjid. Ya Allah. Tapi sekali dikasih rezeki sama Allah, lupa dia. Kok enggak berjam? Aduh sibuk saya. Enggak ikut kajian subuh. Sibuk, bisnisku banyak. Sekali Allah kasih kekayaan sedikit, udah hilang. Tak pernah ketemu dengan tetangga, asik nak ngopi sana sini bisnis, sibuk.
Sibuk dengan urusannya, padahal sedikit Allah kasih kekayaan. Tapi ketika sudah jatuh, istri meninggal, anak meninggal, bangkrut, di PHK, Masya Allah, nangislah Allah, minta ampun ya Allah. Berarti dia tidak bersikap al-qasdu fil fakri wal ghina. Jangan dianggap sama dengan orang seperti sekarang. Di Ramadan dia luar biasa ngaji sampai hatam 3 kali, mati-matian, banting tulang untuk beribadah, peras keringat, pokoknya macam-macam lah dilakukan itikaf. Tapi selesai Ramadan, selesai semua. Dia anggap orang seperti ini Allah hanya ada di Ramadan saja. Boleh jadi dalam hatinya dia menganggap Allah di Ramadan dengan Allah di bulan-bulan yang lain, mereka anggap tidak sama. Padahal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dan Allah yang disembah di luar Ramadan sama atau tidak? Sama. Bahkan Allah mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib fa inama tuwallu fathama wajhullah. Sesungguhnya Allah itu memiliki timur dan barat. Ketika dimanapun engkau berada, fathama wajhullah, disitulah ada Allah. Jangan sama, jangan tidak sama ibadah kita di bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan. Sama dengan orang pergi ke Mekah, di depan Ka'bah nangis-nangis, tak mau pulang dari Ka'bah, labbaik Allahumma, sampai nangis. Tapi selesai dari Mekah, sudah tidak ada lagi mau nangis-nangis ke Allah. Udah selesai aku haji katanya. Dia dianggap Allah yang di Mekah dengan Allah yang di Indonesia tidak sama. Padahal Allah sama. Jangan perlakukan Allah hanya karena tempat. Jangan perlakukan Allah hanya karena bulan. Mentang-mentang karena bulan Ramadan, dia agungkan Allah. Dia nangis-nangis ke Allah. Di luar Ramadan dianggap sama. Allah tetap tidak pernah beda. La ta'khudhu sinatu wala naum. Maka kalau kita faham dengan al-qasdu fil fakri wal ghina, kita tidak bisa membeda-bedakan ibadah kita. Ibadah di bulan Ramadan kita tinggi, luar biasa, begitu juga di luar Ramadan. Sama dengan ketika kita ke Mekah, pergi tawaf, kita berdoa tak berhenti, begitu juga meskipun kita tidak mengelilingi masjid ini, setidaknya zikirnya sama, karena Allah yang kita sembah sama. Aina ma kuntum wa huwa ma'akum. Dimanapun kamu berada, di surat Al-Hadid, Allah itu beserta kalian. Allah itu dekat, min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi jangan dianggap Allah itu beda. Maka kalau kita punya sifat seperti ini, insya Allah akan menyelamatkan. Yang ketiga, khasyatullahi fis sirri wal ananiyah. Yang ketiga yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah fis sirri wal ananiyah. Di waktu sir wal ananiyah, di waktu terang-terangan, di waktu tak ada orang ataupun di banyak orang. Ini sekarang beda. Ketika masuk ke masjid, bukan di sini. Masuk ke masjid, Allahu Akbar. Biasa di rumah, kalau di masjid dia baca suratnya amma yatasaalun anin naba'il azim. Salat sunat, bukan salat fardu. Kalau salat fardu ikut imam. Lama betul karena banyak orang. Tapi sekali sampai di rumahnya, jangankan mau baca surat amma, surat juz amma, surat an-naba. Di rumahnya niat iftitah Fatihah sama surat 1 kali nafas. Kafirullah dalam berbeda. Allahu Akbar. Berbeda ibadahnya. Takut kepada Allah di waktu sir tidak ada orang dan di waktu banyak orang sama. Karena yang kita minta, yang kita sembah Allah, bukan manusia. Ini karena banyak orang, lama-lama sholatnya. Berarti dia anggap ibadahnya untuk orang. Kalau kita ibadahnya untuk Allah, maka kita tidak ada bedanya. Jadi samakan ketika kita sholat sendirian di rumah, sholat sendirian di masjid yang tak ada orang, ketika kita juga sholat, mentang-mentang datang mertua dari kampung, Masya Allah mantuku hebat. Berarti tak salah anakku itu dapat mantuku. Kenapa? Tak pulang-pulang dari masjid. Luar biasa. Ketika mertua tak datang, jangankan ke masjid. Nengok masjid tak pernah. La ilaha illallah. Ini membedakan Allah. Jadi takut kepada Allah di waktu yang tidak ada orang, di waktu sepi, ataupun di terang-terangan. Ini 3 yang menyelamatkan.